Ya, selamat pagi anak-anakku sekalian, anak kelas 4. Nah, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian, baik-baik saja kan hari ini? Semoga kalian selalu dilimpahkan nikmat sehat, kita semua selalu dalam keadaan sehat, selamat dan berbahagia. Oke, mari kita mulai untuk materi kita pagi ini, yaitu mengenai metamorfosis. Ya, metamorfosis itu kalau kalian sudah pernah dengar, itu ada pengertiannya, di mana metamorfosis itu diambil dari kata morfo atau morfologi atau bentuk. Jadi kalau secara pengertian, metamorfosis itu adalah perubahan yang terjadi pada hewan pada saat mengalami siklus hidup atau daur hidup. Ya, karena tadi udah hubungannya dengan perubahan bentuk, nah ini otomatis yang dimaksud perubahan adalah bentuknya. Nah, karena dalam satu kali siklus itu kan dari kecil, lahir, kecil, kemudian dewasa, tua, terus mati. Itu kan akan terjadi siklus seperti itu terus. Nah, kalau di hewan itu siklusnya itu ada yang mengalami perubahan baik yang secara menyeluruh maupun yang tidak. Nah, kemudian metamorfosis sendiri itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu metamorfosis sempurna, dan yang kedua nanti kita bahas yaitu metamorfosis tidak sempurna. Untuk pengertian metamorfosis sempurna sendiri adalah di mana hewan itu mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapan pertumbuhannya dan perkembangannya. Nah, oleh karena itu, karena dia selalu berubah, selalu bentuknya berubah, ada perubahan, itu makanya disebut dengan metamorfosis sempurna. Kemudian, untuk yang metamorfosis tidak sempurna bagaimana? Ya, dia mengalami perubahan bentuk, tapi hanya pada beberapa tahapnya saja. Jadi tidak secara keseluruhan. Jadi bentuknya ada yang sama, tapi ada juga yang berbeda. Makanya dikatakan tidak sempurna. Kemudian, bagaimana sih tahapan daur hidup metamorfosis sempurna dan tidak sempurna? Oke, bisa kita lihat di gambar tersebut. Untuk gambar yang di sebelah kiri, itu adalah gambar daur hidup kupu-kupu. Kupu-kupu merupakan salah satu hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Kenapa? Karena dalam siklusnya, mereka itu selalu berubah bentuknya. Dari mulai telur, sampai dia dewasa, sampai mati, itu ada perubahan. Sedangkan untuk yang tidak sempurna bisa kita contohkan adalah belalang, di mana belalang itu merupakan salah satu jenis hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, karena dia hanya ada di dalam salah satu fasenya saja yang mengalami perubahan bentuk, dan selain itu bentuknya sama, hanya ukurannya saja yang berbeda. Kita berbicara bentuk bukan ukuran ya. Sekali lagi, metamorfosis diambil dari kata morfosis atau morfologi, yaitu bentuk bukan ukuran. Oke, untuk selanjutnya akan Pak Agung jelaskan keterangan tahapan daur hidup metamorfosis sempurna. Yang pertama kita bahas adalah metamorfosis kupu-kupu. Nah, di hewan kupu-kupu tersebut, yang pertama kupu-kupu tadi yang siap bertelur itu mencari tanaman yang cocok untuk meletakkan telurnya. Setelah itu telur kupu-kupu itu menetas menjadi larva atau ulat. Itu kan berubah dari butiran-butiran menjadi larva. Kemudian dari larva berubah menjadi pupa. Larva tadi juga mengalami perubahan, yaitu berupa pupa atau kepompong, dan yang terakhir kepompong berubah menjadi kupu-kupu dewasa atau imago. Bisa kita lihat tadi kan perubahan terjadi pada setiap fase jalan. Kemudian untuk yang kedua yang terkait dengan metamorfosis belalang tadi, yang pertama adalah belalang dewasa siap bertelur, kemudian telur tersebut menetas menjadi belalang kecil. Nah, itu perubahannya hanya di situ aja, dari butiran menjadi belalang. Setelah itu dia dari belalang kecil atau disebut nimfa tadi, dia cuma berkembang menjadi nimfa tak bersayap, kemudian nimfa bersayap atau menjadi belalang dewasa. Jadi perkembangannya tidak secara menyeluruh.
Makanya dikatakan metamorfosis tidak sempurna. Oke. Untuk selanjutnya aku jelaskan juga contoh lain dari hewan yang mengalami metamorfosis baik yang sempurna maupun tidak sempurna. Yang pertama yaitu tadi sudah sebutkan kupu-kupu, yang kedua ada nyamuk, kemudian ada capung. Kemudian yang tidak sempurna yaitu belalang, ada jangkrik, dan ada kecoa. Oke. Jadi kesimpulannya adalah bahwa metamorfosis sekali lagi yang terjadi adalah perubahan bentuk, ya, bukan ukuran. Dan di bentuknya itu ada yang berubah sempurna, ada yang tidak sempurna. Kemudian yang membedakan yang lain adalah yang pertama, mereka itu berbeda pada fase. Kalau sempurna itu berada pada fase larva, tapi kalau yang tidak sempurna itu berupa nimfa. Sedangkan yang kedua adalah bahwa yang sempurna itu mengalami fase pupa atau kepompong, sedangkan yang tidak sempurna tidak mengalami fase kepompong atau fase pupa. Oke, kalau dirasa sudah cukup materinya, mudah-mudahan apa yang Pak Agung sampaikan sudah bisa dipahami dengan baik dan jelas. Sekarang kita menuju ke evaluasi. Nah, evaluasinya ada 3 ya yang bisa kalian kerjakan. Nanti bisa mencari di referensi apapun, baik buku maupun internet, silakan. Yang pertama yaitu coba kalian cari dan sebutkan masing-masing 5 contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan tidak sempurna di luar apa yang sudah Kak sebutkan tadi. Kemudian yang kedua, gambarkan dan berikan keterangan dari hidup metamorfosis katak dari awal sampai akhir, karena katak merupakan salah satu hewan juga yang mengalami metamorfosis sempurna. Jadi digambar, dibuat gambar, kemudian diwarnai dan diberikan keterangannya. Dan yang ketiga adalah jelaskan perbedaan dan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Nah, ini kalau tadi Pak kalian mendengarkan apa yang saya jelaskan tadi, saya kira kalian bisa dengan mudah menjawab pertanyaan yang Oke, saya kira itu saja yang bisa aku sampaikan. Sekali lagi, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bisa gampang dipahami, jelas dipahami, dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan tentunya kita akan ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya dengan materi yang berbeda, yang masih ada hubungannya dengan perubahan, perkembangan, dan gaya hidup. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat, tetap bahagia selalu. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.